Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Permana Putra. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menginstal sebuah CMS WordPress di web server menggunakan Apache. Jadi di tutorial ini akan menggunakan sebuah Linux Debian 12 sebagai server. Dan apa itu CMS WordPress? Jadi WordPress sendiri adalah sebuah CMS open source yang paling populer di dunia menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP dan database. Kenapa saya di tutorial ini menggunakan WordPress? Jawabannya simpel, karena WordPress itu sangat fleksibel, mulai dari membuat sebuah blog pribadi hingga website perusahaan besar. Jadi di topologi ini saya memiliki 3 perangkat, yaitu dari server, switch, dan 1 buah PC. Dan server ini akan memiliki sebuah IP address 192.168.200.1 dan netmasknya 255.255.255.0 atau /24, dan memiliki layanan bin, blogger.site sebagai domain, kemudian Apache untuk aplikasi web server, dan PHP, kemudian database yaitu MariaDB server. Secara spesifiknya, database ini memiliki database name WordPress, kemudian database usernya Word, database pathnya Word 123, dan database host localhost atau biasanya itu bawaan dari MariaDB. Dan untuk menghubungkan server ke PC atau ke klien itu memerlukan sebuah switch, yaitu sebagai media penghubung antara server dan switch dan klien. Klien itu sendiri memiliki IP 192.168.200.2 dan netmask sama seperti server /24, dan gateway berarti dia menuju ke server 192.168.200.1 dan menggunakan DNS server untuk agar klien dapat memanggil bin yang ada di server ini atau domain. Untuk cara-cara mengkonfigurasinya, pertama kali kita buka server yang sudah saya siapkan di sini, lalu kita perlu login root, berikan password, lalu langkah awalnya yaitu kita menginstal sebuah paket yaitu Apache dengan perintah apt install apache 2 inj. Oke, sini lagi mendownload. Proses instalasi setelah instalasi paket Apache, kita perlu memberikan izin itu dengan perintah nano ctc apache2.conf, lalu kita cari denied, hapus denied ini menjadi granted, save. Dan setelah menginstal paket Apache, kita perlu memberikan domain dengan kita perlu menginstal kita clear dulu apt install bin 9 min.
Kita tunggu proses instalasi selesai. Kita mengkonfigurasi, pertama-tama kita mengkonfigurasi zona itu kita buka dulu binnya, bin, kemudian buka zones, name zones, name default zones itu zona lokal. Kita copy, terus turun, kita taruh di bawah. Nah, untuk localhost ini kita ganti dengan domain yang ingin kita buat. Seperti tadi di topologi kita menggunakan blogger.site. Blogger.site ini kita isi di sini, blogger.site, bloggers.site. Lalu file, kita akan membuat sebuah file db yaitu blogger. Lalu di zona reverse kita ganti menggunakan alamat IP tetapi dibalik, yang tadinya 192.168.200 di alamat IP ini, alamat IP servernya itu 192.168.200.1, jadi kita balik dan diambil 3 oktet IP-nya, 3 oktet IP ini pertama. Jadi hasilnya seperti ini, 200.168.192. Kita balik dan buat file reverse nya juga, itu blogger.ref, untuk menandakan bahwa ini adalah file zona reverse. Exit, save. Oke, kemudian di dalam file bin ini tentunya tidak akan ada file blogger ini, jadi kita akan membuat file ini dengan cara kita copy db lokal dan db0 ini, atau db127 ini juga bisa, dengan cara cp db.lokal, kemudian nama file yang akan kita buat blogger, dan lagi cp db0 db blogger.ref. Nah, kemudian selanjutnya kita buka file db blogger dan db blogger.ref dengan perintah nano db blogger. Nah, untuk mengkonfigurasi ini kita perlu mengganti localhost menjadi blogger.site, dan ini kita menggunakan alamat IP server dengan cara supaya cepat kita pencet dan tahan Ctrl backslash search to replace, kita cari localhost dan replace with dengan blogger.site, kemudian all, dan secara otomatis dari localhost menjadi blogger.site. Kemudian kita lanjut ganti yang ada di bawah ini, blogger.site ini menjadi alamat IP 200.1. Dia save, yes. Kemudian edit konfigurasi blogger.ref, caranya sama,
kita ganti dari localhost menjadi blogger.site all. Lalu di sini yang menjadi pembeda adalah zona reverse ini, yang tadinya di sini adalah IP, kita ganti menjadi alamat domain. Caranya yang di sini ini kita ganti menjadi 1 atau alamat IP terakhir yang ada di server. Karena tadi di server ini adalah 192.168.200.1, maka di sini kita tambahkan angka 1, kemudian in ptr blogger.site titik, kemudian save. Nah, untuk konfigurasi zona kita sudah selesai, dan kita bisa keluar di folder bin, lalu edit host, dan kita tambahkan domain kita 968.200.1. terus ini adalah domain, kita isi alamat domain bloggers.site, kemudian save, lalu tambahkan alamat IP di zona di file resolve etc resolve.conf. Kita tambahkan name server 192.168.200.1, save, kemudian restart service bin 9 restart. Dan untuk mengecek apakah domain servernya sudah jadi, kita perlu ketikkan perintah nslookup, kemudian kita tambahkan alamat IP server 201. Ternyata di sini ada kesalahan, nslookup bloggers.site. Oh, di sini ternyata harus kita nonaktifkan terlebih dahulu server. Lookup. Nah, di sini sudah aktif. Kemudian kita coba ping bloggers.site. Oke, sudah terkonek. Nah, langkah selanjutnya kita perlu menambahkan file WordPress ke dalam server, yaitu kita akan menggunakan sebuah paket FTP sebagai media file transfer. Oke. Install Pro FTP investasi nah kita sih Oke, di sini proses instalasi sudah selesai. Kita coba buat sebuah folder untuk meletakkan file WordPress yang nanti kita share dari desktop. Kita buat mkdir/ftp, kemudian kita beri chmod 7 ftp. Oke. Di sini klien saya sudah terhubung dengan server 200.1.
sudah terhubung. Jadi kita langsung aja masuk ke FileZilla. Jadi di sini sudah saya tampilkan sebuah aplikasi FileZilla atau FTP dan masukkan host dari IP server Debian dan satu user x121. Port FTP nya adalah 21. Quick connect, lalu masuk ke folder FTP, lalu kita geser, kita pindahkan ke file FTP, file transfer finish. Pertama-tama kita, karena file WordPress itu adalah zip, jadi kita install paket unzip. Ini. Nah, di sini saya sudah menginstal ternyata. Jadi kita perlu, ini sudah masuk kan? Masuk ke file FTP, kemudian ketikkan perintah unzip, paste. Proses ekstrak sedang berlangsung. Kemudian kita coba lihat apakah proses ekstrak tadi sudah selesai. Ternyata sudah. Buka WordPress DNS. Kita langkah awalnya adalah kita cari wp config. Nah, wp config sampel ini kita hapus dengan cara cp wp config menjadi wp config.php. Lalu kita keluar terlebih dahulu, copy file WordPress tadi ke var www.html, enter. Perlu entah -r, kemudian kita install php dan database. Clear dulu pt install php 8.2 php dan MariaDB. MariaDB, proses install sedang berlangsung. Proses instalasi sudah selesai. Kita pertama-tama buka terlebih dahulu MariaDB. Langkah awal yaitu membuat sebuah database untuk WordPress dengan perintah create database WordPress. Titik 2, kemudian user, create user word localhost sebagai database host dan word itu adalah user. Kemudian kita beri password identified by word 123, kemudian koma, ada yang salah. Create user word localhost identity.
Udah jadi, kemudian kita buat akses privilege agar dapat diakses dari user ke database. Caranya grant all privilege on WordPress item to, berarti ke word localhost dan passwordnya identified by word 123. Kemudian kita simpan use privilege wait. Nah, kita masuk ke cd var www.dll, lalu kita config WordPress. Kita konfigurasi wp config yang ada di WordPress. Wp config php database name kita ganti menjadi WordPress. Kemudian database user word password 123 bisa lokal save dan keluar, lalu kita konfigurasi Apache kita server name arahkan ke domain site, dan tambahkan WordPress, save. Kita perlu restart Apache, start. Dan kita coba tes dari sisi klien menggunakan Chrome. Jadi ini sudah masuk ke tampilan Chrome. Kita coba search, kita panggil http bloggers.site, masuk. Kita masuk ke tampilan instalasi WordPress. Kita perlu masukkan site title, kita coba welcome, dan username kita masukkan nama, pakai ini aja, terus Rangga. Your email, di email bisa menggunakan alamat email kalian masing-masing. Kemudian install, kita tunggu prosesnya, kemudian login, terus masukkan username atau email, kemudian password, login. Oke, ini adalah sebuah tampilan dashboard dari WordPress itu sendiri. Untuk membuka tampilan blog, kita bisa pencet di pojok kiri atas ini, welcome ini, kita klik. Nah, ini akan muncul tampilan blog Hello World. Ini kita bisa ganti dengan cara kita masuk ke sini, kemudian post, kita edit bagian ini ya, kayak index, cuman ini kita klik aja, terus ini kita ganti menjadi welcome. Kita ganti welcome atau selamat datang.
aja, kita save di sini ya. Oke, save. Terus kita coba view post. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan langkah-langkah atau konfigurasi untuk instalasi WordPress. Oke, sekian video tutorial dari saya. Apabila ada salah dalam penjelasan atau kurang jelas, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Oke, itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.